kita bikin judulnya tuh bagaimana jika ChatGPT ngebuat cerita isekai. Nah, oke, kita bikin secara sespesifik mungkin nih. Kira-kira apa jadinya kalau ChatGPT ngebuat cerita isekai? Coba tempatkan dirimu sebagai orang yang sangat ahli dalam menulis cerita Jepangan dan buatlah cerita isekai anti-mainstream tentang seseorang bernama Asep yang terkirim ke dunia lain sebagai seorang pengangguran. Satu-satunya kekuatan yang Asep miliki hanyalah mengeluh dan dia merupakan berbahaya. Aduh, kesian sekali Asep. Kalau Subaru ini lebih sadis. Tempat Asep terkirim merupakan dunia yang sangat kejam dan nyawa sangatlah murah di sana. Genre cerita ini adalah komedi, fantasi, isekai, dan juga thriller. Cerita ini diperuntukkan untuk remaja dewasa dan bukan anak kecil. Meskipun pengangguran, Asep mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Nah, kita tutup dengan coba buat cerita mengenai Asep yang bertahan hidup di dunia tersebut. Villain dari cerita ini adalah Raja Iblis yang ternyata adalah varian dari Asep saat ini. Nah, coba buat cerita mengenai Asep yang bertahan hidup di dunia tersebut dan mengalahkan Raja Iblis itu. Ini adalah isekai mengenai Asep melawan Asep. Apakah berhasil jadi cerita? Kayaknya sih tidak nih. Ini kalau bisa jadi cerita gue sih hormat, Pak. Ini betul-betul random nih. Ini kalau bisa jadi cerita luar biasa. Oke, mari kita coba ya. Gue sih bilang mustahil bisa jadi cerita. Ini pasti langsung ChatGPT bilang, maaf aku tidak punya datanya. Gue yakin. Ini kalau bisa jadi cerita betul-betul gue hormat sama AI. Ini gila banget, Pak. Ini gila banget kalau betulan bisa nih. Ayo kita coba ya. 3, 2, 1. Waduh, sudah chapter 6 saja, Pak, perjalanannya Asep. Chapter 9. Wih, 10 chapter, Pak, cerita tentang Asep. Oke, ini judulnya nih, The Lamentation of Asep, The Unlikely Hero. Oke, artinya apa ya? Ratapan Asep, pahlawan yang tidak mungkin. Sudah kayak judul sinetron oleh Ratapan Anak Tiri. Nah, ini Ratapan Asep. Sesuai dengan judul Ratapan Asep, sang pahlawan yang tidak mungkin. Chapter 1, Kedatangan yang Malang. Di kota Azalea yang ramai, di mana menara yang menjulang tinggi menembus langit dan sihir mengalir di setiap sudut. Waduh, kok kayak Tower of God ya, sama dan Machi ya. Sebuah fenomena aneh terjadi. Asep, seorang pengangguran yang dibebani dengan keluhan terus-menerus, mendapati dirinya tiba-tiba dibawa ke dunia paralel. Dunia baru ini yang dikenal sebagai Astoria adalah tanah yang keras dan berbahaya di mana kehidupan tidak begitu berharga. Weh, iya. Ya, sebuah awalan yang menarik nih. Nah, lanjut nih. Asep give and Asep. Karunia dan kutukannya Asep. Ya. Bingung dan juga bingung, Asep segera menemukan bahwa satu-satunya kemampuannya di Astoria adalah kekuatan untuk mengeluh. Apakah itu tentang cuaca, kurangnya pekerjaan, atau keadaannya yang tidak menguntungkan? Guru tuannya bergema di seluruh... Wah, anjir, guru tuannya bergema di seluruh dunia. Lu bayangkan, Pak, kekuatan mengeluh dan keluhannya itu didengar sama seluruh makhluk di dunia. Sedikit yang dia tahu bahwa ratapannya yang tak henti-hentinya memiliki potensi yang tak terduga. Wah, apa nih potensi tak terduganya? Apa nih potensi tak terduga nih dari keluhannya Asep nih? Apa nih? Gue tertarik nih, penasaran gue nih. Gak apa coba? Ada yang bisa nebak gak nih? Potensi yang tak terduga dari keluhannya Asep nih. Lanjut, chapter 3, The World of Astoria. Saat Asep berjuang untuk beradaptasi dengan realitas barunya, dia menghadapi kenyataan pahit di Astoria. Tanah itu diperintah oleh seorang tiran yang menindas, Raja Malachai, yang menikmati kekacauan dan kehancuran. Nyawa itu murah dan bertahan hidup berarti mengambil resiko dan membuat pilihan yang sulit. Asep segera menyadari bahwa di dunia ini keluh kesahnya tidak lebih dari menjadi beban bagi orang lain. Iya. Nah, lanjut ya, chapter 4, The Encounter with Mysterious Guide. Pertemuan dengan pembimbing misterius. Di saat-saat tergelapnya, Asep menemukan sosok misterius yang dikenal sebagai petapa berbisik. Wah, The Whispering Sage. Anjir namanya. Makhluk misterius ini mengenali potensi tersembunyi dalam keluhan Asep dan menawarkan bimbingan kepadanya. Iya, ternyata ada yang bisa memahami kemampuan Asep, Pak, meskipun cuma mengeluh. Luar biasa.
Pertapa Berbisik atau The Whispering Sage mengungkapkan bahwa Raja Malachy adalah varian terpelintir dari diri Asep saat ini. Manifestasi dari sifat negatifnya yang dipersonifikasi. Jadi ternyata Raja Malachy yang merupakan raja kekacauan saat ini adalah manifestasi dari sisi negatifnya Asep yang selama ini mengeluh. Dan sisi mengeluh itu dipersonifikasikan menjadi manusia. Nah, itulah Raja Malachy. Wah, ternyata kejahatan di dunia ini berasal dari keluhannya Asep. Jadi keluhannya Asep berubah jadi manusia dan jadi raja. Ya. Oke. Nah, lanjut chapter 5. Harnessing the power of complaint. Memanfaatkan kekuatan keluhan. Oke, ini kita boleh masuk ke kekuatan keluhan. Apa nih sebenarnya kekuatan keluhan ini apa nih? Meskipun gue tulis, gue juga tidak tahu kekuatan mengeluh tuh apa kuatnya. Sang Whispering Sage menjelaskan bahwa keluhannya Asep bukanlah gangguan belaka, melainkan sebuah kekuatan yang bisa dimanfaatkan. Dengan latihan dan disiplin, Asep mampu mengubah ratapannya menjadi mantra-mantra ampuh yang mampu menumbuhkan raja yang lalim. Bersemangat untuk membuktikan kemampuannya, Asep mengambil jalan yang baru ditemukan ini dan memulai perjalanan yang sulit. Oh iya. Jadi ternyata keluhannya Asep bisa berubah menjadi mantra sihir. Oh, jadi itu ternyata potensi tersembunyi dari mengeluh. Ternyata selama ini manusia yang mengeluh itu sama aja komat kamit loh. Oke, kita lanjut chapter 6, Trials and Tribulation. Cobaan dan kesengsaraan. Wah, Asep mulai sengsara nih. Pencarian penebusan Asep dipenuhi dengan bahaya dan pertemuan tak terduga. Dia menghadapi makhluk berbahaya, memecahkan teka-teki rumit, dan berpapasan dengan sekutu tak terduga yang mengenali potensinya. Sambil mengasah kemampuannya, Asep belajar menyalurkan keluh kesahnya dengan berbagai mantra, mulai dari semburan amarah yang membara hingga hembusan angin topan. Wow. Ya, jadi orang mengeluh, keluhannya itu bisa berubah jadi mantra sihir untuk menghasilkan nafas api sama angin topan. Lo bayangkan Pak, mengeluh doang nih, aduh panas, langsung keluar. Langsung keluar nafas api. Aduh capek kedinginan. Langsung angin topan. Wah. OP Pak. Ternyata mengeluh bisa begini loh. Aduh terlalu capek. Wah, tiba-tiba langsung di-heal. Ting, sembuh. Weh. Atau misalnya kalau Asep ngomong, aduh malas musuhnya terlalu sulit. Wah, tiba-tiba langsung Raja Iblis kena debuff. Semua statnya berkurang 90%. Weh. Ternyata begitu Pak, implementasi dari kemampuan mengeluh. Skillnya keren juga, iya loh. Mengeluh bisa jadi mantra loh. Chapter 7, Konfrontasi. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, Asep berdiri di tebing benteng Raja Malachy. Pertarungan terakhir sudah dekat, tetapi ada putaran tak terduga yang menunggunya. Wah, plot twist nih. Asep menemukan bahwa mengalahkan raja tidak hanya berarti menghilangkan perwujudan fisik dari sifat-sifat negatifnya. Dia harus menghadapi kegelapan di dalam dirinya sendiri. Wah, iya. Jadi plot twistnya nih, untuk bisa mengalahkan Malachy, Asep tuh nggak bisa tuh cuma asal datang langsung kasih kalah Malachy, nggak bisa. Dia harus bisa menaklukkan sisi negatif di dalam dirinya dulu. Jadi dia harus bisa berdamai dengan dirinya, baru tuh dia bisa ngalahin Malachy. Sepertinya itu plot twistnya ya. Kurang nendang. Ada plot twist lain nggak? Chapter 8, The Internal Struggle. Perjuangan internal. Saat Asep menghadapi iblis dalam dirinya, dia menyadari bahwa kemenangan sejati terletak pada menerima kekurangannya dan mengubahnya menjadi kekuatan. Melalui refleksi diri dan pertumbuhan pribadi, dia dapat mengatasi kecenderungan destruktifnya sendiri. Dengan tekad yang baru ditemukan, Asep memasuki kamar raja, siap menghadapi bayangan yang terdistorsi. Weh, Asep Pak. Asep loh, yang awalnya cuma mengeluh nih, sudah siap untuk mengalahkan raja. Hebat ini. Lihat loh, orang mengeluh doang loh bisa kasih kalah raja. Lanjut, chapter 9, The Ultimate Sacrifice. Wih, apa nih? Pengorbanan ultimate nih. Dalam pertarungan klimaks, Asep melawan manifestasi mengerikan dari sifat negatifnya. Pertarungan itu sengit, dengan mantra dan keluhan berbenturan dalam simfoni kekacauan. Asik tuh bahasanya tuh. Simfoni kekacauan. Akhirnya, Asep menyadari bahwa mengalahkan Raja Jati itu membutuhkan pengorbanan. Dia melepaskan ketergantungannya pada keluhan, malah memilih untuk percaya pada kemampuannya sendiri dan dukungan dari teman-teman barunya. Lihatlah judulnya, The Ultimate Sacrifice, pengorbanan terbesar. Dan kalian tahu apa pengorbanan terbesarnya Asep? Ternyata pengorbanan terbesarnya Asep adalah kemampuannya mengeluh. Wow, ini plot twist sih. Biasanya tuh kalau pengorbanan terbesar tuh teman terbaik mati, orang yang dicinta mati, kehilangan anggota tubuh, atau mungkin tiba-tiba jadi miskin. Tidak, Asep tuh pengorbanannya cuma satu, kehilangan kemampuan mengeluh.
Nah, chapter terakhir, The Unexpected Twist. Oh, ini plot twistnya nih. Saat Asep muncul sebagai pemenang, menang juga dia lawan King Malachai. Dia mengantisipasi untuk kembali ke dunia asalnya. Namun, dia menemukan bahwa tindakannya yang tanpa pamrih untuk mengalahkan raja telah mengubah segalanya. Apa yang diubah, Apa yang diubah? Hey. Oh, ada nih continue generating. Loh, masih lanjut? Ada epilognya. Masih lanjut. Asep. Asep masih lanjut. Wah, kaget gue, Pak. Kita baca lah nih chapter 10 ya. The Unexpected Twist. Apa nih? Twistnya apa nih? Tolong jelaskan ke saya. Asep menolak tamat loh. Asep menolak tamat nih. Tiba-tiba lanjut. Saat Asep muncul sebagai pemenang, dia mengantisipasi untuk kembali ke dunia asalnya. Oh, Asep sudah mau pulang nih. Namun dia menemukan bahwa tindakan tanpa pamrihnya mengalahkan raja telah mengubah tatanan Astoria. Ternyata tatanan Astoria menjadi kacau, Pak, gara-gara kehilangan King Malachai. Ranah berubah menjadi tanah yang damai dan makmur, di mana keluhan dijawab dengan solusi daripada penghinaan. Asik tuh bahasanya tuh. Di mana keluhan dijawab dengan solusi daripada penghinaan. Perjalanan Asep tidak hanya menyelamatkan Astoria, tapi juga menginspirasi perubahan hati di para penghuninya. Hebat Asep nih. Hebat. Dari kemampuan mengeluhnya, Pak, bisa menjadi inspirasi ke seluruh dunia untuk mengubah penghinaan menjadi solusi. Hebat ini ceritanya nih. Nah, epilognya apa? Asep Redemption. Penebusan Asep. Dengan tercapainya misinya, Asep menemukan tempatnya di Astoria. Diakui sebagai pahlawan, dia menjadi penganjur perubahan, dan menggunakan kecerdasannya untuk memperbaiki kehidupan orang-orang di sekitarnya. Saat melihat kembali perjalanannya yang penuh gejolak, Asep menyadari bahwa kekuatan sejati tidak ditemukan dalam mengeluh, tetapi dalam kekuatan untuk membuat perbedaan positif dalam kehidupan orang lain. Ada makna kehidupannya nih. Nah, buat lu yang saat ini masih suka mengeluh, belajar dari Asep. Asep tuh sadar bahwa mengeluh tuh tidak ada artinya. Kekuatan sesungguhnya tuh bukan berasal dari keluhan, guys, tapi kekuatan untuk membuat perbedaan positif dalam kehidupan orang lain. Keren ya Asep nih. Dari orang yang awalnya pengangguran, beban, bisa menjadi pahlawan loh dan menginspirasi dunia. Nah, terakhir nih. Dengan demikian, kisah Asep, sang pahlawan tak terduga yang menaklukkan iblisnya sendiri berakhir. Meninggalkan pembaca dengan pesan abadi bahwa bahkan individu yang paling memberatkan pun dapat menemukan penebusan dan mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Mantap Asep nih. Bahkan manusia paling busuk, manusia paling beban di dunia, manusia yang kerjanya cuma mengeluh, bisa meninggalkan kesan dan pesan abadi ke seluruh individu di dunia ini. Hebat nih Asep nih. Respect Asep, respect. Tambahan heroin buat Asep. Oh iya ya, kita nggak kasih heroinnya. Bisa jadi MC terbaik sih. Ada karakter developmentnya juga. Jangankan karakter develop, kekuatannya pun keren loh. Mengeluh bisa jadi mantra sihir loh. Aduh panas, langsung tiba-tiba semburan api. Luar biasa nih cerita yang dibuat sama ChatGPT tentang Asep. Season 2 datangnya heroin untuk Asep. Kurang di heroinnya. Iya, kita lupa nambah bagian heroin tadi. Cuma keren ya, dia bisa kepikiran nama King Malachai loh. Jauh banget loh dari Asep jadi Malachai loh. Siapa ini Malachai? Kasihan Asep menjomblo. Iya, kasihan ya. Jangan salah, meskipun Asep menjomblo, tapi pesan yang disampaikan kepada seluruh dunia loh. Dia tuh bermanfaat buat banyak orang meskipun jomblo loh. Sudah jomblo, beban orang lain, kerjanya cuma mengeluh, tapi berhasil jadi pahlawan dan menginspirasi seluruh dunia, memberikan pesan yang abadi loh. Coba saya tanyakan lebih detail apa yang dilakukan Asep. Oke, kita coba next ya. Lalu, apa yang Asep lakukan setelah berhasil mengalahkan King Malachai?